Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya mengajak, marilah kita memanfaatkan waktu dalam sehari semalam, yaitu 24 jam ini dengan sebaik-baiknya. Jadi setiap hari selalu kita ini disediakan oleh Allah waktu 24 jam. Tetapi kalau kita tidak pandai memanfaatkan waktu, maka waktu akan terus berlalu begitu saja, sehingga kita mensia-siakan waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwa waktu itu kalau sudah berlalu tidak mungkin akan terulang lagi. Dan barang siapa yang tidak pandai memanfaatkan waktu, maka ia akan digilas oleh waktu itu sendiri. Ingatlah, keterkaitan dengan waktu, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena demi waktu, kata Allah itu, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, ya, sesungguhnya manusia itu adalah rugi, kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian saling menasihati dengan kebaikan dan dengan kesabaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan waktu itu, ya, kita atur sedemikian rupa. Ya, ada kalanya waktu untuk bekerja, ada kalanya waktu untuk istirahat, ya. Dan ada kalanya waktu juga digunakan untuk santai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya segala waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 24 jam ini kita lakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Ya, kita lakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Untuk itu kegiatan-kegiatan yang negatif tentunya kita abaikan, kita tinggalkan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini hendaknya mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya.
Ya, kata Allah, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya, karena dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Nah, bagaimana caranya supaya kita selalu ingat kepada Allah? Ya, tentunya kita setiap saat, setiap detik, setiap waktu, ya, kalau bisa ya bertasbih, ya. Tasbih memuji kepada Allah. Kemudian juga banyak-banyak kita beristighfar. Insya Allah dengan kita bertasbih, zikir kepada Allah, banyak-banyak beristighfar, hati kita akan menjadi tenang. Bila perlu, kita harus banyak juga membaca. Membaca dalam artian membaca situasi, membaca buku, ataupun membaca pribadi kita sendiri. Karena dengan kita banyak membaca, insya Allah kita akan mengetahui berbagai ilmu pengetahuan. Sedangkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan kita sehari-hari. Kalau ingin bahagia dunia, kita harus menggunakan ilmu. Kalau ingin bahagia akhirat, kita juga harus menggunakan ilmu. Tentunya kita mencari ilmu dunia dan juga kita mencari ilmu akhirat. Kalaupun toh kita ingin mendapatkan kebahagiaan dua-duanya, tentunya kita juga mencari kedua-duanya, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya, wajib untuk kita pelajari. Semuanya itu adalah demi untuk mencapai sukses, ya, bahagia dunia maupun bahagia di akhirat. Nggak ada salahnya kita bersilaturahmi, karena dengan bersilaturahmi insya Allah kita akan mendapatkan tambahan rezeki dan tambahan umur. Ya, kita yang bersilaturahmi dan juga orang yang kita silaturahmi, ya, yang kita datangi, insya Allah akan memperoleh dua hal tersebut. Di samping itu, berbagai informasi mungkin bisa jadi kita peroleh dari orang yang kita datangi. Terlebih kita bersilaturahmi kepada orang yang sedang sakit. Ini karena juga diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satu kewajiban di antara sesama muslim adalah menjenguk, melawat, ya, atau mendatangi orang yang sedang sakit. Ya, kemudian kita memahami bersama bahwa lebih baik kita melihat orang sakit dari berkata kita yang dilihat, dalam artian daripada kita yang sakit. Ya, lebih baik kita menjenguk. Ya, karena itu juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan merupakan salah satu kewajiban sesama muslim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kaitannya dengan apa sebenarnya profesi kita, apa sebenarnya bakat kita, ya, apa sebenarnya pekerjaan kita, ya. Bagi Allah tidak terlalu prinsip. Bagi Allah yang penting kamu bekerja, ya. Kemudian setelah bekerja berdoa dan bertawakal bahwa semua itu adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala akan hasil yang kita dapatkan. Kalau kita sudah tawakal, insya Allah kita bersyukur, rezeki yang kita peroleh itu berkah. Mau pekerjaan apa saja, yang penting pekerjaan itu positif, insya Allah, ya. Kalau kita mengerjakannya dengan ikhlas, ya, selalu mengharap itu dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hasil yang kita peroleh itu merupakan pekerjaan ataupun perolehan yang berkah dan juga tentunya halal.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu banyak-banyaklah kita membaca kitab suci Al-Qur'an. Karena Rasulullah SAW dalam amalan kesehariannya adalah beliau membaca Al-Qur'an. Ya. Dengan banyak membaca Al-Qur'an, insya Allah hati kita pun juga akan menjadi tenang. Karena dengan kita membaca Al-Qur'an, otomatis kita melihat ya, huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Sedangkan amal kebaikan yang kita peroleh kalau kita membaca Al-Quran dalam posisi wudhu ataupun tidak berhadas besar maupun kecil, ya, menjaga wudhu, insya Allah ya, satu huruf saja mendapatkan pahala ya, 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Sedangkan kalau kita rajin untuk membaca Al-Quran, sudah berapa huruf yang kita baca. Ya, bukan semata-mata kita istilahnya itu karena mendapatkan pahala itu, tetapi kita mengharap itu dari Allah Subhanahu wa taala. Walau demikian tentunya kita harus mengetahui nilai-nilai ibadah yang terkandung di dalamnya. Membaca Al-Quran satu huruf dalam keadaan istilahnya itu tidak dalam keadaan wudu, maksudnya menjaga wudu, insya Allah ya, dapat 10 kebaikan. Kalau tidak dalam keadaan wudhu ya bisa jadi ya 1 kebaikan. Dan itu juga Allah bisa lipat gandakan sekian kebaikan. Ya, bukan berarti kita berharap mutlak seperti itu, tetapi kita mengetahui nilai-nilai amal tersebut. Jadi kita harus juga berusaha untuk menjaga ya, keterkaitan dengan wudhu kita ya. Dalam artian ya, kalaupun toh kita dalam keadaan batal wudhu, kita hendaknya juga senantiasa menjaga wudhu kita ya. Karena Rasulullah SAW juga senantiasa ya, beliau senantiasa menjaga wudhunya, dalam artian kalaupun dia berhadas kecil senantiasa juga wudhu dan wudhu. Karena dengan berwudhu insya Allah ya, kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga wudhu Rasulullah SAW. Jadi begitu batal mereka wudhu. Karena salah satu fadilah kalau kita posisi tidak berhadas ya, tidak berhadas ya, itu satu huruf 10 kebaikan. Yang penting kita mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ya, mengetahui nilai-nilai terkandung di dalamnya. Tetapi semua itu hanya mengharap itu dari Allah. Jangan kita berbuat sesuatu ya, karena istilahnya itu kita berharap betul ya, pahala tersebut, jangan. Tetapi kita yang penting mengetahui nilai-nilai pahalanya. Masalah semuanya itu adalah mengharap itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu alangkah baiknya kita menyusun suatu program ataupun jadwal kerja. Jadi sekecil apapun kegiatan, kalau kita programkan, kita tentunya konsekuen dengan program yang ada ya. Wabil khusus program masalah
ibadah sholat. Nah, ini diatur sedemikian rupa. Jangan sampai istilahnya itu kita menganggap remeh keterkaitan dengan sholat. Harus kita utamakan, ya. Kita utamakan dan harus kita jaga sedemikian rupa. Karena kalau kita sholatnya baik, insya Allah amalan-amalan yang lain pun akan menjadi baik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, ya. Banyak hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.